Shalom. Dari semua kitab dalam Alkitab, Kolose dapat dianggap sebagai kitab yang paling berpusat pada Kristus. Dalam surat yang singkat ini, Paulus berusaha keras menyatakan supremasi dan kecukupan Kristus dalam segala hal dan bagi semua orang. Kabar baik tentang ketuhanan Kristus atas ciptaan serta penebusannya bagi umatnya bergema dari awal sampai akhir di dalam surat ini. Mengenal dan berfokus pada Kristus, membangun pertahanan yang kuat, dan membentuk serangan strategis terhadap musuh, baik di dalam maupun di luar gereja. Paulus berfokus pada tema-tema ini karena dunia, baik dunia orang Kristen awal maupun dunia kita itu merusak kebenaran tentang supremasi dan kecukupan Kristus bagi seluruh kehidupan. Nah, di dalam hati dan pikiran orang Kristen yang tidak menaruh curiga, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian tentang Kristus yang benar-benar menjadi segalanya bagi kita. Hal ini tuh bisa menyebabkan kita kebingungan dan tidak terkendali, dan juga kehancuran total fondasi iman kita itu. Paulus tuh menulis surat ini sebagai penawar yang efektif terhadap bahaya yang sangat nyata ini. Ia memperkuat pertahanan Injil kita dengan mengarahkan pandangan kita tentang siapa Yesus itu. Kita dikuatkan untuk melawan godaan untuk menyerah pada ambisi dan keinginan duniawi, dan juga mereduksi Injil sebagai sekedar mata agama atau memisahkan kepercayaan kita kepada Kristus dari perilaku kita bagi Kristus. Nah, sepanjang suratnya Paulus ini mengarahkan kembali fokus orang Kristen yang seringkali teralihkan kepada Kristus, yang adalah pencipta segala sesuatu, juru selamat semua orang, dan pemenang atas semua musuh, karena kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pemuliaannya. Mengenal dan berfokus pada Kristus, membangun pertahanan yang kuat, dan membentuk serangan strategis terhadap musuh, baik di dalam maupun di luar gereja. Nah, seperti kitab-kitab lain yang ada dalam Alkitab, Kolose juga memusatkan perhatian kita pada siapa itu Kristus dan apa yang telah ia capai. Motivasi dan kekuatan yang sangat dibutuhkan orang percaya untuk hidup dengan iman, berjalan dengan ketaatan, dan juga memuliakan Tuhan. Nah, di bagian akhir kitab Kolose ini sangat-sangat ditekankan tentang bagaimana hubungan antara orang-orang yang ada di dalam keluarga, seperti suami, istri, anak, orang tua, dan juga hamba. Kita baca di Kolose 3 ayat 18 sampai 4 ayat yang pertama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah bagi Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada dalam dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati
karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bahkan siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak mau memandang orang. Hai Tuhan, berlakulah adil, jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga punya Tuhan di surga. Lanjut sampai ayat yang ke-6. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah buka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.